sekarang lu yang kelihatan jelek nih. Wapres ke trigger. Hah? Sebuah pertunjukan lawak bisa nge-trigger Wapres, dan udah pasti karena mensreanya tuh. Karena gue bikin video ngebahas soal Gibran sering banget tapi nggak pernah sampai kayak gini. Lo bilang gue udah sering banget ngebahas Gibran tapi nggak pernah sampai kayak gini. Maksudnya statement yang kayak gini-gini tuh lu maksudnya nggak tenang gitu bang? Itu semua kan reaksi bang, reaksi. Nikmatin aja, nyaman-nyamanin aja bang. Gue tahu udah mulai gak nyaman sih bang. Panji Pragiwaksono bilang Anies manis. Nah, stopnya di situ. Harusnya ditambahin. Iya. Pak Anies hadir juga. Nganggur Pak ya? Nah, bisa kayak gitu. Tadi pas lihat di CCTV, Pak Anies Di bagian yang datangnya lucu. duluan daripada orang-orang di sini, gitu. Saking nganggurnya, gitu. Bisa. Ini menurut keyakinan saya loh ya. Kalau tipe-tipe kayak Panji ini tipe-tipe pengkhianat bangsa. Pengkhianat Kenapa? Dia bisa saja, tapi lama-lama kok kita jijik gitu ngeliat dia. Jijik banget gitu. Masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC gitu. Dibanding si Panji gitu. Kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni, kita juga tetap harus menjaga. Iyalah. Ada ruang etika juga, ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Kebebasan berpendapat, ya itu diperbolehkan, tapi kan harus tetap ada etikanya, bahasanya seperti itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan secara membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, masih membahas terkait tentang Panji. Alright. Pokoknya semua video kita kumpulin jadi satu, langsung aja kita gas. Kita menuju TKPN play. Kasus Panji dinilai lebay, ini kata Kombes Iman. Oke, kita dengarkan ya. Kami menerima laporan, tentunya semua orang boleh berpendapat, namun demikian pelapor juga memiliki hak untuk menyampaikan apabila ada dugaan pidana dalam satu peristiwa hukum tersebut. Dan kami coba menggali, karena itu menjadi kewajiban kami juga untuk menerima setiap laporan polisi yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian sehubungan dengan upaya tadi yang disampaikan, ada yang berpendapat bahwa ini adalah kebebasan berekspresi atau ada ancaman kebebasan berekspresi atau dunia seni. Kawan-kawan sekalian, tentunya kita juga tetap harus menjaga. Iyalah. Ada ruang etika juga, ruang publik yang harus kita pedomani juga, yang harus kita ikuti juga. Nah, ini juga tetap kami mintakan keterangan dari para ahli, apakah yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu kaitannya dengan etika dan norma kaidah yang diatur dalam undang-undang kita. Kemudian apakah produk seni itu atau hasil dari kegiatan yang dianggap sebagai sebuah produk seni ini juga bagaimana dengan hubungannya kaidah, etika, dan norma di ruang publik, sehingga kebebasan dan seni yang berkembang kita bisa jaga kebebasan dan perkembangannya, namun juga keberadaban juga kita jaga untuk kedamaian dan untuk persatuan bangsa kita. Saya kira itu ya. Menurut gue ini bahasa kita nih guys ya. Kebebasan berpendapat, ya itu diperbolehkan, tapi kan harus tetap ada etikanya, bahasanya seperti itu. Cuma kan pasti kan ditentang lagi itu sama pembelanya Panji. Yo, terus korupsi bagaimana? Korupsi kan udah ada penanganannya cuy. Santai.
Pasti kalau udah kayak gini gue dikatain buzzer pemerintah nih ya. Kalian itu. Karena Wapres dan Presiden ternyata tahu isu ini. Oke. Tapi menurut keyakinan saya di level bawah bikin video ngebahas soal Gibran sering banget tapi nggak pernah sampai kayak gini. Maksudnya? Dan menariknya adalah Maksudnya gimana bang? Lo bilang gue udah sering banget ngebahas Gibran tapi nggak pernah sampai kayak gini. Kayaknya Mas Gibran nggak ngomong apa-apa deh. Malah di wawancara dia menyatakan ngapain sih yang lapor-lapor itu. Malah komentarnya enak deh. Mungkin penggemarnya kali ya, penggemarnya Mas Gibran yang mungkin pada murka lah sama Mas Panji gitu ya, atau Bang Panji. Ya itu kan reaksi bang, kalau semuanya mendukung lu, positif sama lu gitu kan. Wah bang, aneh dunia ini gitu kan, positif dan negatif kan ada bang, itu udah hukum alam. Statement yang menariknya adalah ketika lo mengatakan, padahal gue udah sering banget ngebahas dia, baru kali ini sampai kayak gini nih gitu kan. Maksudnya statement yang kayak gini-gini tuh, lu maksudnya nggak tenang gitu bang. Itu semua kan reaksi bang, reaksi. Nikmatin aja, nyaman-nyamanin aja bang. Gue tahu udah mulai gak nyaman sih bang. respon beliau tersebut yang tentunya dipegang sama admin ya, itu munculnya bersamaan dengan mulai munculnya orang-orang yang ngomelin gue, marahin gue, ngebelain Gibran. Mulai muncul tuh di TikTok, di Instagram, di YouTube. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa saya tahu itu siapa. Hah? Kelakuannya siapa saya tahu. I'm looking straight at you. Jangan-jangan ya kayak gini-gini nih dia ini. Gue tuh sempet stretching guys. Gini-gini tuh jelek loh guys. Sama jenis guys. Dia ini jangan. Lo tau gak yang membuat ini jadi rame? Abah yang dipanggil manis sama lu itu bang. Itu yang jadi rame. Lu puja dia, lu trigger Wapres gitu kan. Mungkin kalau lu puja dia tapi orang yang gak ada sih gue gak tahu. Itu makanya gara-gara abah yang lu panggil manis itu akhirnya jadi rame. Kagak paham aja sih. Gini, kenapa Panji kabur ke New York? Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Terserah mau namanya apa bro, mau pulang kayak mau merantau kayak, cuman kan ya semua orang ngebaca itu kenapa setelah sudah melakukan stand up comedy Mens Rea langsung terbang ke New York. Itu yang dipertanyakan orang. Kita bilang terbang ke New York, ya memang terbang ke New York karena kan nggak mungkin nggak terbang, kalau jalan kaki kan jauh kan gitu. Ya terserah lo mau bilang apa. Kalau misalnya pulang udah lama di situ, ya setidaknya nggak usah dong langsung gitu kan, atau punya jeda, atau kasih kesempatan untuk orang bertanya, atau orang pingin mendapatkan klarifikasi, kasih kesempatan. Itu intinya. Emang Jokowi kalau gue undang mau datang? Emang Pak Prabowo kalau gue undang mau datang? Emang Gibran mau? Kaisang gue undang ke? Emang Pak Jokowi gue undang mau datang? Emang Gibran gue undang mau datang? Bro, datang atau tidak datang mereka, bahkan kalaupun mereka kau undang mau datang, harusnya lo berpikir, pantas gak gue mengundang seorang presiden atau wakil presiden? Itu dulu, tanyakan dulu sama diri kita. Udah selepel apa sih kita ini sampai kita itu ngundang presiden? Jangan ketika kita undang presiden atau wakil presiden terus mereka nggak datang, kita merasa tersakiti. Padahal harusnya kita masih harus mengoreksi diri kita. Siapa aja yang pantas harusnya kita undang dan tidak kita undang gitu. Jadi gini bang, ini menurut keyakinan gue, di mata dia semua orang tuh sama seperti Abah Anis. Ketika diundang kapanpun siap datang. On the way. Mungkin ya bang, ya mungkin ini mah. Foto dan anak istri Panji tersebar di media sosial. Oke, ini mah langsung dia sendiri ngomong ya. Bukan berarti gue mau ngebahas tentang kesana-sana ya. Sebenarnya gue paling anti ya, tapi gue pengen dengar statement dia. Oke. Kita karena ada berita yang mengatakan bahwa Gamila akan ngelaporin yang menghina anak-anak. Terus gue ngeliat kolom komentarnya, gue baru sadar bahwa alasan kenapa anak gue dibawa-bawa sama mereka adalah karena mereka nggak suka gue ngebecandain anak presiden. Oke, dia jadi sadar di kolom komentar tulisannya, gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Terus gue ketawa bacanya. Oke. Karena kan anak presiden
Udah dewasa pasti. bukan anak-anak. Ya, tahu. Gimana sih? Gibran tuh manusia dewasa. Kok Oke. bisa sama mereka dianggap anak-anak? Kan merendahkan Pak Gibran jatuhnya. Oke. Kalau anak-anak gue mah masih anak-anak. Beda gitu, yang satu nyela orang dewasa, yang memang anaknya Pak Jokowi, tapi yang satu Oh, kan tetap aja anak, Bang. Izin, Bang, ya. Aduh, gue sebenarnya nggak mau ngebahas ini, guys. Panji dilaporkan Angkatan Muda NU Muhammadiyah. Ari Kriting saran polisi tak respon. Cuma komedi kok. Ri, udah jangan ikut-ikutan Ri ya. Kasihan anak dan istri kamu ya. Karena ini bukan sekedar politik Ri ya. Bukan sekedar cuman nyanain politik, tapi nyanain semua macam, semua halnya dicanain sama Panji Pragiwaksono ya. Mohon maaf Ri, jangan mewajarkan semua hinaan hanya karena dibalut oleh candaan, nggak boleh Ri ya. Dan mohon maaf Ri, meskipun Panji ada teman lo jangan bela karena Panji itu salah ya. Tolong jangan bela ya, oke? Ya, siap. Jadi anak fokus aja terhadap keluarga anak ya, dan fokus terhadap karir anak yang mungkin sekarang ini sudah mulai meredup. Oke, makasih Ri ya. Intinya mah gini aja sih, Bang. Gimana kalau dibalikin Ari Kriting yang digituin gitu? Mungkin ya. Perasaannya akan berbeda dan pendapatnya juga mungkin pasti akan berbeda sih. Masih sekitar mensreanya Panji Pragiwaksono. Mamang dihujat habis di Instagram. Kenapa, Mang? Mereka bilang otak Mamang nggak sampai dengan mensreanya Panji Pragiwaksono. Terus juga ada yang bilang katanya nggak lucu, tapi penonton pada ketawa tuh di ruangan tersebut. Oke. Izin Mamang jelaskan ya. Penonton yang ada di sana itu adalah abah dan anak-anaknya. Abah dan anak-anak. Nggak mungkin orang kayak Mamang beli tiket show-nya Panji, nggak mungkin. Eman Apalagi duit ya, Mamang, Mang? apa yang akan dibahas sama si Panji? Ya nyinyir. Coba bulan ini lo ingat siapa? Ada 2 orang paling nyinyir di sosial media, siapa? Yang pertama Said Iqbal, presiden buruh. Yang kedua Panji, nyinyir semuanya. Dan kedua-keduanya anak abah. Iya. Kasihan gue sama abah. Kok anak-anak buahnya nyinyir semua sih? Aduh ya Allah. Nyebut. Masih sekitar. Kenapa materi Panji Pragiwaksono di Mensrea itu banyak yang tersinggung? Ini menurut keyakinan saya loh ya. Oke. Jadi mungkin pas ngomong Gibran ngantuk, nah di situ kan banyak yang tersinggung. Ini mungkin harusnya habis bilang Gibran ngantuk itu jangan stop di situ gitu. Harusnya Gibran ngantuk itu mungkin karena banyak memikirkan kita rakyat Indonesia gitu. Atau Gibran ngantuk karena banyak memikirkan kita rakyat Indonesia gimana caranya mencari lapangan pekerjaan. Oke. Gitu. Tapi kok ngantuk terus ya? Jadi curiga nih. Nah, misal kayak gitu. Karena habis menjatuhkan, memuji gitu. Atau mungkin pas ada momen Pak Anies datang di shoot itu. Oke. Nah, Panji Pragiwaksono bilang Anies manis. Nah, stopnya di situ. Harusnya ditambahin. Iya. Pak Anies hadir juga. Nganggur Pak ya? Nah, misal kayak gitu. Tadi pas lihat di CCTV, Pak Anies Di bagian yang datangnya lucu. duluan daripada orang-orang di sini, gitu. Saking nganggurnya, gitu. Misal. Jadi Udah bang. Di bagian ini gue udah lucu. Di bagian yang ini baru gue ketemu lucu nih, Bang. Aduh. imbang gitu. Imbang gitu. Ini menurut keyakinan saya loh ya. Buat istrinya Panji, saran gue cuma satu, ngaca. Aduh, kenapa sih? Lo nggak suka anak lo di body shaming, tapi keluarga lo, suami lo nge-body shaming orang lain. Udah tahu body shaming itu nggak enak. Udah. Aduh, gue pikir apa gitu materinya, ternyata karena itu ya body shaming. Udah ada. Sekian, next ya. sampai mabok. Kepala saya pusing. Wapres saya kayak anjing. Video tersebut jauh sebelum acara Men's Area ya. Jadi sebelumnya ya, dia lagi-lagi nyenggol Gibran. Tapi ya si pengecutnya Panji ini dia memang tidak berani pastinya untuk mengucapkan Wapres Gibran. Tapi di situ dia menceritakan ada presiden yang lagi iya benar nih, masuk akal. dan dia marah-marah. Lalu presiden tersebut mengatakan Wapres anjing ya, seperti itu. Itu penggambarannya si Panji ya. Yeah. Saya tahu betul dan memahami orang kalau waras ya, ngerti
yang dia gambarkan adalah seorang Gibran, yang dia katakan anjing ya, yaitu Gibran. Siapa lagi ya? Selama ini bacotan si Panji ini memang selalu mengarah kepada Panji, kalau tidak ya ke Pak Jokowi. Gibran. Panji sekali lagi adalah seorang yang sangat cerdas ya. Dalam arti cerdas itu gimana? Bukan otaknya yang pintar, bukan. Kalau otaknya dia dongok ya. Tapi cerdas memainkan situasi ya. Yang dimana di saat rakyat Indonesia ini butuh banyak hiburan, butuh banyak candaan, dia pintar mengemas candaan tersebut, humor tersebut diselipi dengan agenda politik ya. Menghina seorang wakil presiden ya dengan candaan dia yang dia kemas sedemikian rupa, tanpa menyebut nama seorang wapres pun, nama seorang Gibran, pastinya Panji memahami betul apa yang dia sampaikan akan ditangkap oleh para penonton dan masyarakat. Oh, ini Gibran nih. Jadi silakan buat kalian yang masih percaya dengan seorang Panji, telaah baik-baik setiap apa yang dia bicarakan dan telusuri dulu siapakah dia sebenarnya ya, sebelum kalian bisa menilai orang ya Panji ini benar ya. Saya juga bisa mengatakan Panji gak benar karena faktanya seperti itu ya. Panji apa sih, gua nggak tahu Oke, namanya. ini ada yang lumayan panjang durasinya. Kalau kemarin gue reaction yang lumayan pendek di bagian belakangnya doang. Sekarang kita dapat yang bagian depannya. Oke. Firdaus Wibowo bersuara lantang ke Panji Pragiwaksono yang nyindir Wapres Gibran. Sebenarnya jujur gue tuh jarang banget reaction dia. Bahkan netizen gue aja, teman-teman penonton gue aja, ya follower atau subscriber gue aja kurang suka dengan bapak yang satu ini. Tapi karena ini topiknya sama, yuk kita gas ya. Dan momennya juga pas. Oke, lanjut. Dengan adanya body shaming yang dilakukan oleh Panji Ular Naga tadi, Ular Naga. Panji apa sih, gue nggak tahu namanya. Ya, pokoknya dengan adanya si Panji ini artinya dia melecehkan pejabat negara, gitu loh. Wakil presiden loh ini yang harkat martabatnya harus kita jaga bersama. Kalau tipe-tipe kayak Panji ini tipe-tipe pengkhianat bangsa. Kenapa? Dia bisa saja membiarkan presidennya ditangkap oleh presiden Amerika nanti suatu saat. Kenapa? Karena nggak ada jiwa nasionalisme. Waduh. Gitu loh. Dan ini tipe-tipe pengkhianat seperti Panji ini akan menjual negara. Waduh. Gitu loh. Apalagi nanti kalau seandainya negara kita ini diacak-acak oleh asing, dia pasti berkhianat. Manusia seperti Panji ini pengkhianat bangsa. Ya. Jadi manusia seperti Panji ini saya duga ini pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena lawakan-lawakannya garing semua, tidak mendidik. Malah lebih melacurkan diri, dan lawakannya sangat terhina sekali ya. Kita melihat Panji itu tadinya kasihan melihat dia gitu, tapi lama-lama kok kita jijik gitu melihat dia. Jijik banget gitu, masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC gitu, dibanding si Panji gitu. Karena apa, kan lihat lawakannya kok norak banget gitu. Dan akhirnya sekarang ini dia memang udah jadi sampah beneran, ya, dibully oleh masyarakat banyak. Ya mudah-mudahan dia ini tobat ya, jangan sampai lagi hinaan dijadikan alasan untuk mengkritik gitu. Perih kalau udah ada yang ngomong ya. Misalnya lebih dalam lagi bilang, oh itu kan kritiknya sama pemerintah masuk. Apa sih ini, rakyat masih sanggup beli tiket sampah, bukti ekonomi baik dan cukup kuat. Oke. Kalau misalnya lebih dalam lagi bilang, oh itu kan kritiknya sama pemerintah masuk. Pemerintah nggak benar segala macam. Kalau saya justru berpikir sebaliknya. Jadi kalau misalnya show dia, saya nggak tahu tuh show itu di mana. Kalau misalnya tiketnya penuh, ada yang beli, oh itu berarti pemerintah nggak seperti yang dia omongin. Itu artinya ekonomi cukup baik sehingga ada orang mau beli tiket untuk sebuah tontonan yang tidak berfaedah kayak gitu. Iya, apa yang bisa dibawa pulang dari tontonan itu? Hiburan. Terus terang sih saya kemarin kurang merasa lucunya. Karena misalnya kalau stand up comedian itu kan ada setting yang dibangun kemudian diakhiri dengan punchline yang kita ketawa gitu loh. Tapi kalau ini cuman untuk memuaskan untuk mengafirmasi rasa tidak suka terhadap orang-orang tertentu. Jadi dapat di feeding lah. Rasa tidak sukanya dapat feeding lah. Tapi lucunya saya terus terang mohon maaf ya, dari cuplikan-cuplikan mungkin ada yang lucu, tapi dari cuplikan-cuplikan ini saya ngelihat nggak lucu sama sekali. Tapi ada orang yang bersedia beli tiket sekian ratus ribu mungkin, saya nggak tahu harga tiketnya, atau mungkin 1 juta mungkin. Untung berarti ekonomi masyarakat cukup baik nih. Karena biasanya kan kalau ekonomi nggak baik, orang akan mengeluarkan tiket untuk acara-acara yang tidak berfaedah kayak gini kan gitu. Orang lebih tiket nih 300.000 buat nonton Panji stand up. Punten ya teman-teman ya. 150 pun kalau gue secara pribadi gitu ya, walaupun deket gitu, gue harus mikir 2 kali gue nonton, karena memang pasti memang bener kata bapak ini, isinya tuh pasti ke arah sana sih gitu, udah kebaca lah gitu ya.
Tapi kalau gua 300.000 ada Lesti konser ya, jangan 150, 300.000 gua beli. Serang ya, paling jauh, Cilegon, Serang lah. Yang deket-deket aja lah, gua nggak mau yang jauh-jauh lah gitu. Nah, kemarin ke Jakarta gua nggak nonton karena kejauhan gitu. Gua nggak apal Jakarta, takut nyasar gitu kan. Terus gua terikat dengan pekerjaan kan gitu ya. Jadi ya nggak bisa lah gitu ya. Intinya adalah Lesti konser harga 500.000 gua beli. Panji konser 150 enggak gue beli. Kenapa alasannya? Ya karena gue lebih suka denger suara Lesti. Bukan bagaimana, bukan gak suka sama Panjinya, bukan. Tapi karena memang gue udah pasti bisa ngebaca arahnya kemana ketika dia stand up sih. Pilih untuk beli kebutuhan umum, kebutuhan pokok, atau kebutuhan experience yang lain lah. Bukan tontonan yang mungkin dibawa pulang juga nggak bisa, dijadikan pegangan hidup juga nggak bisa, gitu kan? Merubah cara pandang kita terhadap sesuatu agar lebih baik juga nggak bisa, gitu loh. Hanya memfeeding rasa-rasa tidak suka dan kebencian terhadap orang tertentu aja, puasnya di sana gitu. Nah kalau ada orang yang berani ngeluarin duit untuk itu kan berarti ekonomi sebenarnya cukup baik. Aneh ini, kesehatan jiwa mereka itu agak aneh gitu. Saya sendiri bingung, jangan-jangan mereka dibayar. Ada elit kita sebagian yang kerjanya hanya ngejek. Ini beneran Pak Presiden nanya. Pak Presiden nggak ngeliat berita. Yang dibayar-bayar itu memang ada berdasarkan data. Berita tahun yang lalu memang ada bos buzzer koruptor yang membayar itu semua. Yang dia sengaja meng-hire orang untuk menyebarkan narasi yang tidak-tidak untuk merintangi apa? Ya kasus korupsi. Itu kalau ditinjau kalau seandainya ada atau tidak yang membayar gitu. Yang kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan mental mereka itu bisa dijelaskan dengan teori yang digagas oleh Aaron T. Beck tentang depresi. Depresi ini disebabkan oleh distorsi kognitif Bapak Presiden, yang mana Aaron T. Beck mengatakan depresi yang jenis ini tuh disebabkan oleh ketika kenyataan dan harapan itu bertabrakan. Realita yang mereka hadapi itu tidak sesuai dengan harapan mereka yang terlalu tinggi gitu, sehingga mereka itu sering berpikir bias dan juga kadang-kadang ngawur. Nah itu sederhananya. Kalau dibahas secara akademis, banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang yang seperti ini. Contoh, realita yang tidak sesuai dengan harapan. Mereka berharap 2 putaran, kiranya cuma 2 provinsi. Mose! Oke gas. Guys, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini, dan jangan lupa kalian follow akun TikTok yang video and share reaction. Thank you so much. Saya udah diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.